Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam Patunggilan. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu secara online bersama dengan keluarga di rumah. Kami berharap semua warga GKJW Ngagel dalam keadaan sehat selalu. Meskipun telah memasuki masa new normal, namun dengan situasi kondisi yang masih belum kondusif saat ini, kita masih tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, marilah kita bersama tetap mendukung upaya pemerintah dalam memulihkan keadaan saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suwiknyo THD, dan untuk itu kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan kita awali ibadah ini dengan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama, Allah Bapa Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, Allah Bapa Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Saudara, kita mengambil saat teduh mengawali ibadah kita. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah hari istimewa bagi kami, dan karenanya kami bersyukur atas peristiwa serba bersejarah dalam hidup kami, ialah sejarah keselamatan yang selalu diperbarui oleh karya penebusan-Mu. Siapalah kami, bahwa kami adalah umat-Mu yang sedemikian dikasihi oleh Sang Juru Selamat, walaupun kami juga sadar bahwa proses untuk menjadi semakin serupa dengan Sang Juru Selamat dalam kasih, dalam syukur, kami harus berlelah dan jatuh bangun kami dalam berlelah itu. Kami mengakui bahwa hidup kami dalam proses, dan karenanya kami mohon Tuhan memberi kami kekuatan khusus. Terutama ampunilah kami dan layakkan kiranya kami untuk meneruskan perjalanan sebagaimana yang Tuhan rancang agar sesuai dengan kehendak-Mu, dengan panggilan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Kita bernyanyi, saudara, dari Kidung Jemaat 64, bait yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sang Roh Kudus, terangi kiranya batin kami, hidup kami, dan layakkanlah kami, agar hidup kami sungguh semakin berpadanan dengan kehendak-Mu yang telah Tuhan tabur, Tuhan tumbuhkan dalam hidup kami. Kami rindu untuk mendengar panggilan-Mu, sapaan-Mu, berita baik, kabar sukacita Injil Tuhan. Terangilah batin kami. Jadilah kehendak-Mu melalui dan di dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kitab suci hari ini adalah Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, kamu hamba yang jahat,
dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin sebagian dari kita merasa bahwa saya tidak terlalu berbakat dan karena itu saya hampir selalu gagal untuk mengupayakan begitu rupa potensi yang dipercayakan kepada saya untuk menjadi lebih besar. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya di mana letaknya? Di mana titik tolaknya? Saudara-saudara, ada yang menyebut bahwa mengambil risiko itu adalah salah satu titik tolak kalau seseorang akan beranjak lebih maju, lebih baik, lebih kreatif. Artinya ada sesuatu yang mungkin dipertaruhkan dan taruhan itu mungkin cukup besar atau bahkan sangat besar bagi orang yang tidak terbiasa. Jadi titik tolaknya bukan soal berapa awalnya, bukan. Tetapi seberapa niat, tekad, semangat untuk memperjuangkan, untuk mengubah situasinya sendiri agar menjadi lebih baik. Sebab saudara-saudara, kalau berbicara tentang apa yang ada padaku, dijamin tidak ada titik berhenti. Selalu saja kurang. Selalu saja masih ada di depan yang jauh lebih banyak. Kalau berbicara tentang titik tolak itu. Nah, bacaan kita hari ini memberikan isyarat ke sana. Apakah seseorang sejak awal sudah punya niat, tekad, semangat untuk memperkembangkan sejumlah talenta yang dipercayakan kepadanya? Bagi seseorang yang gaya berpikirnya positif, maka sejak awal berangkatnya sudah berangkat dengan semangat yang positif. Ada 5 talenta dan saya akan memperkembangkannya begitu rupa sehingga berapapun hasil yang akan didapatkan tapi bertolak dari semangat itu menjadi baik. Begitupun yang mendapatkan 2 talenta. Mungkin bakat saya kurang hebat dibandingkan kawan yang pertama. Tetapi ini pun bisa dikembangkan begitu rupa dengan semangat yang sama itu untuk pada akhirnya bisa memperkembangkan dan menyukacitakan sang sumber berkah. Ialah
Tuhan. Jadi saudara-saudara, titik tolak mungkin berbeda-beda. Modal mungkin berbeda-beda. Tapi rasanya persoalan tidak terutama ada di situ. Melainkan ada di sikap batin orang dalam menerima, dalam mengapresiasi apa yang sedang dipercayakan kepadanya. Dan karena itulah maka yang sebenarnya ditantang untuk berubah, untuk memandang secara khusus bakat kita itu, talenta kita itu, potensi kita itu adalah kita sendiri. Jadi mau diapakan ini? Mau dikembangkan seberapa jauh ini? Setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Dan sebaliknya yang tidak memilikinya, bahkan semuanya yang satu pun diambil dari dia. Karena ternyata sesuatu yang kecil dipercayakan kepadanya, ternyata tidak bisa diperkembangkan dengan baik. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, talenta yang dipercayakan kepada kita itu boleh kecil, boleh besar. Tetapi sikap yang harus benar-benar sangat besar ialah sikap untuk memperkembangkan ini. Kalau saja ada risiko harus diambil, kalau saja ada harga harus dibayar, bayar saja. Bahwa itu menyangkut perjuangan, berjuanglah. Bahwa itu menyangkut harga yang betul-betul harus dicermati, ditata, dihitung. Dan pada akhirnya, okelah bahwa ini sebentuk perjuangan. Saudara, mungkin sebagian dari kita akan lebih enjoy, lebih merasa oke. Sekiranya dirinya bukan hanya menunggu sesuatu sampai pada gilirannya mendapatkan komentar, melainkan ada yang jauh lebih bisa menjalani hidupnya dengan begitu rupa, begitu bersemangat. Jadi heroik begitu kira-kira. Jadi semangat juangnya sangat tinggi. Nah, apakah yang seperti itu ada pada kita? Saudara, di konteks kehidupan kebersamaan kita di masyarakat kita ini, apa yang menurut kita, menurut panjenengan itu menjadi potensi awal yang sangat khas dari kita. Bermasyarakat kita ini. Ya, ini bukan teka-teki. Tapi itulah yang pernah diungkapkan oleh pendahulu kita sekian waktu lalu. Bahwa keberadaan kita, eksistensi kita sebagai Indonesia, sebagai masyarakat yang hidup di garis lintang sekian-sekian, bujur sekian-sekian, itu adalah kompak, rukun, gotong royong. Bertuhan, oke. Itu yang menyempurnakan. Tapi yang paling awal yang dihayati oleh kita adalah soal rukun. Soal kompak.
Nah, karena itu, saudara-saudara, pada waktu ada upaya untuk membuat urutan yang berbeda, kita merasa sedikit asing. Tuhan harus yang nomor satu, yang lain-lain kemudian berikutnya. Monggolah. Tapi sesungguhnya apakah Tuhan yang terutama persis menjadi yang paling utama dalam kehidupan kita? Tuhan yang memberi kata akhir, Tuhan yang memberi kata awal, Tuhan yang memberkahi semua proses. Tapi kalau dalam kebersamaan itu orang tidak rukun, itu soal. Anda boleh beragama A, B, C, D, E, F, G. Tapi yang penting adalah apakah Anda bisa hidup bersama dengan rukun, dengan temanmu, dengan kawanmu, dengan sahabatmu, dengan tetanggamu, dengan kolegamu, dengan partner kerjamu. Di situ yang penting. Ada seorang sesepuh kita, saudara yang lalu, dalam kesempatan khusus untuk upayanya menggalang kebersamaan, menggalang kerukunan, beliau membuat istilah pro-eksistensi, pro-kehidupan. Karena ada kesempatan untuk wirawiri bersama dengan beliau itu, sempat juga kita bertanya kepadanya, pro kehidupan itu yang dimaksud seperti apa? Bagaimanakah pro kehidupan yang dimaksud? Kehidupan saya sendiri atau kehidupan orang lain atau bagaimana? Kata beliau, saudara-saudara, orang beragama yang sudah sampai pada tahap tertentu, sampai pada level sudah cukup baik, sudah cukup matang, orang itu akan mengambil risiko untuk saudaranya. Dia akan memilih mengambil risiko mungkin tidak disukai oleh sesamanya, satu kelompoknya. Tetapi pastilah sikap yang seperti itu sangat berarti bagi orang lain, bagi kelompok lain, bagi anggota komunitas yang lain, yang mungkin saja berbeda keyakinan, berbeda agama dengan dia. Nah, saudara-saudara, memang rukun adalah kata kunci bagi kita. Rukun, bersatu, kompak itu kata kunci bagi kita untuk harusnya dikembangkan lebih jauh. Dan bukan prioritas yang lain. Dan salah satu yang menjadi ukuran apakah kita benar-benar sedang memperjuangkan kebersamaan itu adalah manakala seseorang berani mengambil risiko untuk saudaranya yang mungkin tidak bisa menanggungnya sendiri. Itu cerita apa, Pak? Itu cerita pada waktu negeri kita, pada waktu masyarakat kita sedang kisruh. Memang konteksnya 96. Seluruh Jawa Timur agak kacau. Dan dibutuhkan para sepuh lintas agama,
lintas keyakinan yang mau mengambil risiko untuk kemana-mana bersama-sama guna menciptakan keyakinan ulang kepada kita bahwa yang terpenting bagi kita, masyarakat kita, bangsa kita ialah rukun kompak. Itu yang utama. Berikut-berikutnya bisa ditata lagi. Nah, saudara-saudara, kalau kita punya kerukunan, maka yang lain-lain akan ditambahkan. Kalau kita punya kekompakan, maka yang lain-lain akan ditambahkan. Kalau kata pemazmur, rukun yang bagaikan minyak urapan di kepala Harun itu. Jadi pertama yang kita miliki, pertama yang kita hayati dan kita kembangkan ialah kompak, rukun, bersatu. Nah, maka dengan demikian masyarakat kita, bangsa kita akan terarahkan pada sesuatu yang sangat khas. Ialah bangsa yang satu, yang rukun, yang kompak. Saudara-saudara, bagaimana dengan situasi umum yang sekarang ini sedang berkembang dengan bermacam-macam kreativitas yang sedang diupayakan oleh setiap kita? Boleh, silakanlah memperkembangkan banyak hal. Tetapi yang selalu kita jaga, selalu kita upayakan ialah bagaimana cara supaya talenta yang sejak awal ada pada kita, ialah kebersamaan, ialah kekompakan, itu bisa terus kita jaga, terus kita pelihara, terus kita hidupi. Dan untuk itu, kalau harus ambil risiko sedikit, kalau harus membayar harga sedikit, Pak, ini kami mau kumpulan, tapi kumpulan di antara orang-orang relawan. Bolehkah ngumpul di GKJW? Loh, lah ya boleh no. Pak, ini ada kelompok pemuda, punya semangat besar, tetapi tidak punya cukup banyak uang. Bolehkah berkumpul di GKJW? Lah ya boleh toh. Ngumpul dan juga dengan kopinya, Pak. Boleh. Nah, saudara-saudara, pengalaman kita sebagai GKJW yang menghayati bahwa kebersamaan itu adalah talenta khusus kita. Bukan saja karena Jawa maunya harmonis, bukan semata-mata itu, tapi kesadaran kita lebih besar ialah pro kehidupan bersama yang serba baik, serba harmonis, itu mesti ada sesuatu di tanda petik dibayar harganya. Ada risiko yang perlu kita ambil. Dan bahwa itulah potensi kita, itulah bakat kita, itulah talenta anugerah Tuhan kepada kita. Ya kita amini. Jadi betul ya Pak? Betul. Kalau ada kawan-kawan mau datang lagi kepada kita, boleh, boleh. Tanpa permisi lalu datang ya permisi kepada Pak Satpam. Sudah boleh. Sudah boleh. Nah, jadi saudara-saudara, betapa kita punya talenta mungkin kecil, mungkin besar, tapi sejauh mana talenta itu kita kembangkan, pada saatnya memang dibutuhkan, kita berikan, kita sediakan.
Akhirnya diucapkan selamat kepada kita sekalian, saudara-saudara, yang dengan sangat sadar bahwa kelompok kita, komunitas kita, masyarakat kita mempunyai talenta yang sungguh tidak kecil, tidak bisa dipandang remeh. Ialah kebersamaan, ialah keutuhan, ialah kekeluargaan. Semogalah dengan begitu, maka kita akan terus memperkembangkan diri sebagai satu kelompok di Jawa Timur ini, di keluarga kita ini, bahwa kita adalah pro kehidupan yang damai, yang tentram, yang kompak. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita. Saudara, mari kita berdiri, kita ungkapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita berdoa, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa di surga, kami bersyukur kepada kami dipercayakan sejumlah talenta pada kami. Itulah jumlah yang besar. Kami mohon kiranya Sang Roh Kudus mengajari kami sekalian untuk menempatkan karunia dari Bapa sedemikian istimewa, sehingga setiap hal, berapapun, betapapun, bagaimanapun, menjadi bagian dari anugerah Bapa bagi kami, agar kami berkesempatan untuk semakin memperkembangkan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas karunia yang indah bagi kami berupa kebersamaan, berupa keragaman yang saling memperkaya kami, yang saling menopang kami, saling mendukung di antara kami, agar kami sebagai keluarga kecil, kami sebagai keluarga besar, kami juga sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dimampukan untuk mengapresiasi, untuk menghargai sedemikian khusus harta tak berhingga nilainya berupa kebersamaan, berupa
kekompakan. Tuhan, pada saatnya Tuhan berkenan untuk menyampaikan berkah kerukunan, kekompakan, kebersamaan itu kepada begitu banyak keluarga, begitu banyak pihak. Tolonglah kami, mampukanlah kami. Ada orang-orang di sekeliling kami yang kami sadari tidak selalu sama pendapat pemahaman dengan kami, namun kami tinggal dan hidup bersama-sama dengan mereka. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dimampukan sedemikian rupa mengedepankan, mengutamakan dan memperkembangkan kerukunan, kebersamaan, kekompakan itu, sehingga apapun yang berlangsung dalam keluarga kami lebih mengutamakan kekompakan, keutuhan itu. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang secara kultural berupaya melakukan berbagai pendekatan, persaudaraan, kiranya Tuhan menolong mereka, supaya kebersamaan kami di masyarakat sungguh-sungguh makin dimampukan menciptakan keutuhan kebersamaan dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga besar, masyarakat kami, bangsa kami. Tolonglah para pemimpin yang mengupayakan terus kerukunan, keutuhan, berkreasi dalam keutuhan, dalam kebersamaan. Tolonglah kami ya Tuhan. Perkenankan kami juga berdoa dalam rangka mengutuhkan kebersamaan kami yang berbeda-beda dalam hal keyakinan, tradisi. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kehidupan kebersamaan kami terbimbing oleh Sang Roh Tuhan, menciptakan keutuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Itulah kabar baik bagi kami semua. Jangan biarkan kami melewatkan bakat, minat, anugerah, talenta yang pasti bisa kami kembangkan. Ialah keutuhan, kerukunan itu. Saudara-saudara kami, keluarga-keluarga, kiranya Tuhan berkahi. Keluarga-keluarga yang lama, keluarga-keluarga yang baru, ya Tuhan, berilah kiranya semangat untuk terus mengutamakan, menomorsatukan keutuhan di dalam keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkati. Kami semua, warga bangsa ini yang sedang terlanda pandemi, kiranya Bapa berkahi, Bapa kasihi. Bolehlah kiranya kami dari waktu ke waktu semakin melihat menjadi saksi bahwa Tuhan mendatangkan berkah bermujizat atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang semua kami aturkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Sebagai dasar kita mempersembahkan persembahan, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14, yang demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan sambil kita memuji Kidung Jemaat 291, bait yang pertama dan kedua. Mari bersyukur semua. Syukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu, dan kami mengucap syukur atas berkat kesehatan yang sudah kami terima pada hari ini. Tuhan, ampunilah segala dosa serta pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sungguh hati kami penuh syukur oleh segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang Kau limpahkan kepada kami yang rendah dan berdosa ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan pada hari ini. Tuhan berkenan memberkati dan menyucikan agar persembahan ini bermanfaat di gereja kami, serta untuk sarana pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, berkati saudara kami yang Kau berikan tanggung jawab untuk mengelolanya. Tuhan berkati kebijaksanaan, biarlah apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah Tuhan doa kami, sembahyang kami,
yang jauh dari sempurna. Hanya kami alaskan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita anggota keluarga undur dari hadapan Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Kita menjalani kehidupan dengan tenang, diam di rumah, menjaga kebersihan jasmani dan rohani, dan mengajak kita sekalian untuk terus semakin mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, Sang Sumber Berkah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 344, ingat akan nama Yesus. Bait 1. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Saudara, marilah kita mengambil saat hening, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus dicurahkan atas saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bait 1, Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Demikian saudara, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati dan salam patunggilan untuk kita semua. Silahkan duduk saudara-saudara.